Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas proyek kami, yaitu analisis pembentukan portofolio optimal menggunakan pendekatan single index model pada saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2022-2023. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Septiani dan rekan saya bernama Anissa Nurbaiti. Latar belakang, pasar modal merupakan sebuah wadah alternatif pilihan investasi yang dapat menghasilkan tingkat keuntungan optimal bagi investor dan merupakan suatu hubungan yang menjembatani antara pemilik dana atau investor dan pengguna dana atau emiten. Pasar modal memungkinkan pihak yang memiliki dana tambahan untuk menginvestasikan dananya pada berbagai sekuritas dengan harapan memperoleh keuntungan. Di sisi lain, pihak yang membutuhkan dana dapat memanfaatkan dana tersebut untuk mengembangkan proyeknya. Pasar modal menawarkan berbagai jenis investasi dengan berbagai tingkat risiko dan return. Faktor internal manajemen pemasaran keuangan, kualitas dan kemampuan bersaing, dan eksternal kebijakan pemerintah, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, selera daya beli masyarakat, dan pesaing berbeda. Investasi berarti menanam sejumlah dana dalam aset real, seperti emas, tanah, bangunan atau aset finansial, seperti deposito, saham, dan obligasi, yang diharapkan akan menghasilkan hasil yang lebih besar di kemudian hari. Investasi dalam bentuk surat berharga biasanya dapat dilakukan melalui pasar modal. Investasi dilakukan untuk dapat mendatangkan return maupun menghitung return saja tidaklah cukup. Risiko dari investasi juga perlu diperhitungkan. Investor dalam berinvestasi selalu berusaha untuk meminimalisir berbagai risiko yang timbul, baik yang bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang. Latar belakang yang kedua, risiko portofolio secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis didefinisikan sebagai risiko pasar yang investor tidak dapat menghindari. Di sisi lain, risiko tidak sistematis didefinisikan sebagai risiko perusahaan yang dapat dihindari atau diminimalkan melalui diversifikasi. Janganlah menaruh semua telur ke dalam keranjang, karena jika keranjang itu jatuh, maka semua telur yang ada dalam keranjang itu akan pecah, kata Markowitz, 1952. Portofolio yang efisien adalah portofolio yang memiliki tingkat risiko yang sama, mampu memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dan mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang sama, tetapi dengan risiko yang lebih rendah. Di sisi lain, portofolio optimal adalah portofolio yang dipilih oleh investor dan dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang paling besar bagi mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi saham-saham yang termasuk dalam indeks LQ45 yang dapat membentuk portofolio yang ideal, serta rasio masing-masing saham yang dipilih, serta tingkat return dan risiko dari portofolio yang dihasilkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan model indeks tunggal berhasil mengidentifikasi saham-saham di indeks LQ45 dari 2022 hingga Januari 2023. Metode penelitian untuk menciptakan portofolio optimal, model indeks tunggal digunakan. Dalam model ini, nilai IRB dan cut-off rate digunakan untuk menentukan portofolio. Jika nilai IRB lebih besar atau sama dengan cut-off rate, maka saham dimasukkan ke dalam kandidat portofolio optimal. Jika nilai IRB lebih kecil dari cut-off rate, maka saham tidak dimasukkan ke dalam kandidat portofolio optimal. Diversifikasi ini sendiri dapat membantu menghindari risiko tidak sistematis. Investor yang berpikir logis pasti akan memilih return saham yang positif. Hasil pembahasan, studi kasus. Selama periode penelitian ini dari tahun 2022 hingga 2023, penelitian menggunakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar secara konsisten dalam indeks LQ45 yang ada di Bursa Efek Indonesia. Secara khusus, PT Astra International Tbk, PT Bank Diri Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Telkom Indonesia, PT Unity Tractor, PT Unilever, dan PT Waskita Karya adalah 7 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek yang berasal dari berbagai industri. Selanjutnya adalah tutorial cara mengerjakan portofolio menggunakan metode single index
tunggal di Excel yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anissa Nurbaiti. Akan mempresentasikan hasil perhitungan dari analisis pembentukan portofolio optimal menggunakan pendekatan single index model pada saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Yang pertama, kita akan menghitung saham return. Saham return dihitung menggunakan rumus sama dengan lalu LQ45 di bulan setelahnya dibagi bulan sebelumnya dikurangi 1. Lalu lakukan sampai semuanya. Setelah itu, kita akan menghitung hasil dari ERI, standar deviasi, juga varians. Standar deviasi saham ERI atau expected return atau pendekatan average, yaitu dihitung dengan menggunakan rumus sama dengan average lalu dikali LQ45 dari bulan pertama sampai bulan akhir. Lalu dilakukan sampai saham-saham selanjutnya sampai saham terakhir. Setelah itu kita akan menghitung standar deviasi. Standar deviasi dihitung menggunakan rumus STDEF lalu nilai LQ45 dari bulan Januari sampai Desember. Lalu dilakukan sampai pada saham-saham selanjutnya sampai saham terakhir. Setelah itu kita akan menghitung varians. Menghitung varians menggunakan rumus sama dengan C51 atau nilai standar deviasi dipangkatkan 2. Setelah menghitung standar deviasi, kita akan menghitung hasil alfa, beta, dan varians error saham. Menghitung alfa. Untuk menghitung alfa, yang pertama rumusnya yaitu sama dengan D47 atau nilai expected return dikurangi D31 atau hasil dari expected risk free per bulannya. Lalu setelah itu dikalikan D48 atau hasil dari beta dibagi D54 atau hasil varian extend return. Lalu bisa langsung ditarik ke samping seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung beta. Untuk menghitung beta, BI atau beta kita akan menggunakan rumus sama dengan E48 atau E nilai beta dipangkatkan 2 lalu dibagi E54 atau hasil dari variance return. Lalu bisa dilakukan dengan ditarik ke samping. Lalu nilai varians. Nilai varian seperti tadi rumusnya sama dengan nilai standar deviasi dipangkatkan 2. Lalu setelah itu kita akan menghitung hasil ERBI dan CI saham. Hasil ERBI dihitung menggunakan rumus sama dengan E47 atau nilai expected return pendekatan average dikurangi D31 atau
hasil expected risk free per bulan. Setelah itu dibagi E48 atau nilai dari beta. Ini hasilnya. Setelah itu kita akan menghitung C1. Untuk menghitung C1 kita akan menggunakan rumus sama dengan C52 atau hasil varians dikali E56 atau hasil dari alfa, lalu buka kurung 1 ditambah C52 atau nilai dari varians dikali E57 atau hasil dari B. Setelah itu langsung enter. Ini hasilnya. Setelah menghitung nilai saham RBI dan CI, kita akan menghitung nilai saham hasil proporsi dana ZI dan presentasi proporsi dana WI. Cara menghitung hasil proporsi dana ZI yaitu dengan cara menggunakan rumus sama dengan E48 atau nilai beta dibagi E54 atau nilai varian exchange return lalu dikali E49 atau nilai dari exchange return to beta dikurangi D31 atau hasil dari risk free per bulan, lalu setelah itu dibagi E48 atau nilai beta dikurangi C65 atau hasil dari cut off tertinggi, lalu enter. Lalu setelah itu bisa ditarik ke samping. Nanti pada nilai-nilai yang berwarna merah ini kita bisa evaluasi atau hapus. Selanjutnya kita akan menghitung nilai presentasi proporsi dana pada nilai WI. Cara menghitung presentasi proporsi dana pada WI yaitu dengan menggunakan rumus E59 atau nilai dari ZI dibagi C63 atau hasil dari sum Z. Sum Z ini merupakan nilai dari sama dengan sum buka kurung 59 atau nilai dari ZI dijumlahkan dari awal hingga akhir lalu enter, dan ini hasilnya. Dan ini adalah jumlah dari pembagian nilai ZI dibagi dengan sum Z. Ini hasilnya dan lalu bisa digunakan untuk mencari presentasi proporsi dana pada saham-saham berikutnya. Setelah menghitung nilai saham ZI dan WI, kita akan menghitung nilai bobot. Nilai bobot ini diambil dari nilai saham WI. Nilai WI dipindahkan kepada nilai bobot. Setelah mendapatkan nilai bobot, kita akan mencari nilai return. Cara mencari nilai return yaitu dengan rumus sama dengan N6 atau nilai saham dari bulan Desember 2023 dibagi B6 atau nilai saham bulan Januari 2023 dikurangi 1. Dan ini hasilnya. Setelah itu, bisa dilakukan untuk mencari nilai-nilai return pada saham-saham berikutnya. Setelah sudah mendapatkan nilai saham pada semua saham, kita akan mencari nilai bobot X return. Cara mencari bobot X return yaitu menggunakan rumus sama dengan bobot dikali return lalu enter. Setelah itu, bisa dilakukan untuk mencari saham-saham berikutnya. Setelah mendapatkan nilai bobot, return, lalu bobot X return, kita akan menjumlahkan nilai bobot. Cara menjumlahkan nilai bobot yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan sum, lalu buka kurung, nilai saham dari saham pertama hingga akhir, lalu enter.
dan hasilnya akan 100%. Jika sudah 100%, berarti bisa dikatakan benar. Setelah itu, kita akan menjumlahkan hasil nilai dari bobot X return dengan menggunakan rumus sama seperti tadi, yaitu sama dengan sum buka kurung hasil dari bobot X return dari atas sampai bawah lalu enter. Dan hasilnya adalah 28,93%. Pembahasan dari hasil perhitungan di atas dengan menggunakan single index model terdapat 5 saham yang masuk ke dalam portofolio optimal, yaitu MFIN, ADMF, BBCA, BMRI, dan BERIS. Dan yang tidak termasuk ke dalam portofolio optimal 9 saham, yaitu MASB, BTPS, BINA, BDMN, Arto, BBRI, BBNI, Mega. Saham yang masuk ke dalam portofolio yaitu saham yang memiliki nilai IRB yang lebih besar dari CI. Begitu juga sebaliknya saham yang tidak termasuk portofolio. Yang termasuk portofolio adalah saham yang tidak memiliki saham yang memiliki IRB lebih kecil dari CI-nya. Kesimpulan pada peneliti ini dengan menggunakan metode single index tunggal menunjukkan hasil dari 14 saham hanya terdapat 5 saham yang masuk ke dalam portofolio, yaitu MFIN sebesar 16,71%, ADMF sebesar 35,28%, BBCA sebesar 23,97%, BMRI sebesar 17,41%, dan BRIS sebesar 6,64%. Pada penelitian evaluasi kinerja portofolio dengan metode indeks tunggal adalah rating portofolio bernilai positif sebesar 0,0110 dengan tingkat risiko sebesar 0,0796%, yang mana hasil ini menandakan tingkat risiko portofolio lebih besar dari tingkat pengembaliannya. Yang terakhir, saran untuk peneliti pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk meneliti dan mengkaji tentang analisis portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal dengan periode yang lebih panjang. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.